Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu peserta workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang kami hormati. Izinkanlah kami menyampaikan strategi pembelajaran blended learning di agenda 2 khusus kepemimpinan strategis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kami Amalus Syahid, sehari-hari bekerja di BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2021, di mana sebelumnya kami melaksanakan tugas di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pejabat tinggi Pratama, khususnya eselon 2B, yaitu salah satu dinas di Kabupaten Konawe Kepulauan. Baik Bapak Ibu, di agenda 2 pembelajaran kepemimpinan strategis, tentunya fokus pelaksanaan adalah membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Mata pelatihan dalam agenda kepemimpinan strategis terdiri atas kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau PKN 2 tentunya sama dengan pelatihan kepemimpinan sebelumnya, seperti pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA, pelatihan kepemimpinan PKP juga terdiri dari 4 agenda, di mana agenda pertama merupakan agenda 1, yaitu mengelola diri, kemudian agenda 2 kepemimpinan strategis, agenda 3 manajemen strategis, dan agenda 4 aktualisasi kepemimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, arah dan fokus pembelajaran serta hubungan antar agenda, di mana agenda 1 ada pembelajaran. Agenda ini diarahkan untuk kegiatan pembelajaran untuk membekali peserta dalam memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu berkaitan dengan dalam mengelola dan diri yang diperbolehkan dengan outdoor activity, lebih ke menyelami atau immersion. Di agenda 2 tentunya adalah pembelajaran diarahkan untuk memahami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kepemimpinan melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Sedangkan di agenda 3 tentunya fokusnya adalah pembelajaran diarahkan untuk memahami kegiatan diagnosa solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran atau marketing, sektor publik, dan kemitraan. Tentunya di berikutnya di agenda 3 fokusnya adalah pembelajaran diarahkan untuk memahami dan mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kepemimpinan kewirausahaan. Sedangkan fokusnya untuk di agenda 4 berupa visitasi kepemimpinan nasional, kemudian proyek perubahan dan polisi brief. Bapak Ibu, tentunya dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, khususnya di agenda 2, yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, menjelaskan jadwal, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, mereview pembelajaran pada saat MOC, kemudian review pembelajaran khusus di agenda 2. Juga kami tidak luput akan menjelaskan tugas individu maupun tugas kelompok.
Dalam kepemimpinan strategis di agenda 2 tentunya ada 3 mata diklat, yaitu yang pertama kepemimpinan digital, di mana mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi berbasis digital. Tujuan pembelajarannya tentunya para peserta setelah mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teknologi dan informasi dengan melakukan transformasi berbasis digital. Ada beberapa indikator yang harus mereka capai, yaitu peserta harus mampu mengelaborasi, mengeksplorasi perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital. Dengan demikian, di kepemimpinan digital ini ada 3 materi pokok yang mereka harus pahami. Yang pertama adalah e-leader dan kompetensi digital, kemudian strategi digital, dan kemudian yang ketiga kompetensi dalam kepemimpinan digital. Di mana e-leader dan kompetensi digital, di e-leader pemimpin yang memimpin organisasi di era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peranan kunci dalam operasi dan strategi organisasi. Tentunya di e-leader memahami pentingnya teknologi digital dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan khusus untuk kompetensi digital adalah bagaimana keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman tentang teknologi digital yang diperlukan untuk beroperasi dan berinovasi dalam lingkungan digital. Di materi pokok yang kedua, tentunya strategi digital, mereka harus mampu merencanakan secara terinci yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi digital. Kemudian yang ketiga, kompetensi dalam kepemimpinan digital, harus mampu memaknai bagaimana tentang teknologi digital, kemudian visi dan inovasi, kemampuan kepemimpinan kolaboratif, pengembangan keputusan berbasis data. Kemudian mata diklat yang kedua di kepemimpinan strategis adalah kepemimpinan kewirausahaan, di mana mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami model kepemimpinan kewirausahaan yang didedikasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan, memobilisasi stakeholder, dan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah mereka mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menganalisis kepemimpinan kewirausahaan. Indikator yang harus mereka capai, yang pertama mereka harus mampu menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan, kemudian mengidentifikasikan kewirausahaan, kemudian mengorganisasi kepemimpinan kewirausahaan. Sedangkan materi pokok yang harus mereka capai, mereka pahami dalam pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, yang pertama bagaimana pengertian kepemimpinan kewirausahaan, kemudian bagaimana membangun kompetensi kepemimpinan kewirausahaan. Konsep kepemimpinan kewirausahaan tentunya adalah konsep yang menggabungkan sifat kepemimpinan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan. Ini melibatkan penggunaan kreativitas, inovasi, risiko yang dikelola, dan ketangguhan untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi dan mendorong perubahan yang positif. Kemudian praktek kepemimpinan kewirausahaan, tentunya peserta pelatihan kepemimpinan strategis harus mampu mendorong inisiatif dan kreativitas, memberdayakan anggota tim, juga bagaimana memfasilitasi kolaborasi, mengelola risiko dengan kebijakan. Di mata diklat yang ketiga tentunya organisasi pembelajar. Di sini diharapkan peserta bisa membekali dengan kemampuan memahami prinsip-prinsip tentang organisasi pembelajar, bagaimana tantangan diagnostik, kebutuhan membangun
strategi organisasi pembelajar serta mengidentifikasikan kebutuhan perkembangan dalam menjalankan tugas dan kepemimpinan organisasinya. Tujuan pembelajaran khusus organisasi pembelajar adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan strategi, membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasikan kebutuhan perkembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan organisasi. Indikator yang harus mereka capai adalah mampu mengidentifikasikan kebutuhan dalam membangun organisasi pembelajar. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan teknik dan metode yang mendukung implementasi organisasi pembelajar. Kemudian mampu menjelaskan transformasi dan strategi pembangunan organisasi pembelajar. Materi pokok tentunya ada 3 yang harus mereka pahami. Yang pertama, bagaimana konsep organisasi pembelajar, kemudian bagaimana membangun organisasi pembelajar, dan bagaimana mengelola organisasi pembelajar. Sedangkan tahapan pembelajaran di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan sistem blended learning tentunya ada pembelajaran klasikal tahap pertama, di mana di sana selama kurang lebih 3 hari ada pembukaan, kemudian orientasi program. Kemudian di sana juga tentunya akan ada ceramah-ceramah. Kemudian hari ketiga adalah itu harus ada ceramah tentang kepemimpinan kewirausahaan. Selanjutnya mereka akan mengikuti pembelajaran mandiri di mana peserta diharapkan mampu menyusun esai atau penugasan individu. Kemudian mereka menggunakan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan strategis. Kemudian mereka akan mengikuti e-learning di mana ada sinkronus kurang lebih 93 jam pelajaran untuk sinkronusnya, dan asinkronusnya kurang lebih 78 jam pelajaran. Di mana di sana tentunya penekanannya adalah bagaimana pendalaman agenda, penugasan individu, plus juga termasuk juga bagaimana tindak lanjut dari esai yang telah mereka kerjakan pada saat pembelajaran mandiri. Kemudian ada penugasan kelompok. Selanjutnya tahapan yang harus mereka lakukan adalah bagaimana membangun komitmen bersama, di mana peserta dapat mengidentifikasi masalah, kemudian tantangan dan komitmen. Dilanjutkan tentunya dengan pembelajaran klasikal tahap kedua, di mana di sana tentunya mereka akan mengikuti evaluasi akademik, termasuk bagaimana merancang proyek perubahan. Selanjutnya mereka akan mengikuti aktualisasi kepemimpinan strategis kurang lebih 60 hari di tempat tugas masing-masing. Kemudian diakhiri dengan pembelajaran pembelajaran klasikal tahap 3, di mana di sana peserta tentunya diharapkan dapat melaksanakan seminar proyek perubahan. Kemudian ada laporan pengembangan potensi diri. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya strategi pembelajaran di agenda 2 khusus blended learning yaitu khusus pada pembelajaran sinkronus itu dilakukan pada hari ke-14. Sinkronusnya itu selama 4 jam pelajaran. Kemudian asinkronusnya 5 jam pelajaran. Kemudian di hari ke-15 sinkronus 4 jam pelajaran, asinkronusnya 5 jam pelajaran. Dan sinkronus terakhir di sinkronus di hari ke-16 selama 3 jam pelajaran dan asinkronusnya 4 jam pelajaran. Kemudian pada hari ke-37 ada pembelajaran agenda, yaitu pembelajaran klasikal selama kurang lebih 2 jam pelajaran. Untuk skenario pembelajaran e-learning di hari ke-14 tentunya sinkronus selama 4 jam pelajaran, kami akan melakukan terutama sebagai peserta bagaimana memperkenalkan dan membangun hubungan antar peserta. Kemudian kami akan menggali pemahaman peserta tentang hasil pembelajaran mandiri dan self learning. Kemudian menggali pemahaman keterkaitan agenda 2 dengan agenda 1, agenda 3 dan agenda 4. Kemudian ada pembulatan dan pembuatan agenda. Di akhir waktu pada saat sebelum berakhirnya
jam tatap muka di sinkronus yang 4 jam pelajaran, tentunya kami akan menjelaskan penugasan asinkronus selama di hari ke-14 selama kurang lebih 5 jam pelajaran, di mana pada penugasan individu peserta mendiagnosa permasalahan kepemimpinan strategis di organisasinya dikaitkan dengan agenda 2. Kemudian ada penugasan kelompok, kami akan bagi 3 kelompok, di mana mereka peserta tentunya akan mendiagnosa organisasi berdasarkan isu yang dipilih dari esai yang disusun oleh peserta. Diharapkan esai yang akan diagnosis oleh subkelompok yang berasal dari esai yang disusun oleh subkelompok lainnya, sehingga ada sharing pemahaman bagaimana mendiagnosa organisasi berdasarkan isu yang dipilih. Kemudian penugasan ini di asinkronus tentunya akan diupload di LMS. Skenario pembelajaran khusus hari ke-15 yaitu selama kurang lebih 4 jam pelajaran, kami tentunya sebagai fasilitator mempersilahkan peserta untuk mempresentasikan hasil penugasan kelompok. Kemudian ada peserta yang terpilih untuk mempresentasikan hasil penugasan individu. Kemudian di akhir pertemuan sinkronus kedua tentunya ada pembulatan sebelum kami menjelaskan penugasan asinkronus hari ke-15. Di pembulatan juga termasuk penguatan di agenda 2. Khusus kegiatan asinkronusnya tentunya peserta yang harus mereka lakukan adalah memperbaiki dan melengkapi cara mendiagnosa permasalahan kepemimpinan strategis, kemudian penugasan tersebut diupload di LMS. Untuk penugasan kelompok, peserta tetap dibagi atas 3 kelompok, kemudian mereka browsing permasalahan kepemimpinan strategis dari berbagai sumber, kemudian didiagnosa permasalahan tersebut dan tampilkan dalam bentuk video dengan durasi kurang lebih 10 menit. Penugasan tersebut diupload di LMS di hari ke-15. Kemudian untuk skenario pembelajaran hari ke-16, sinkronus itu selama kurang lebih 3 jam pelajaran, tentunya peserta juga dilanjutkan mempresentasikan hasil penugasan kelompok. Kemudian pembahasan hasil presentasi oleh kelompok lain. Jadi ada sharing pendapat, pemahaman bagaimana menghasilkan satu kertas kerja hingga menghasilkan pekerjaan kelompok yang lebih komprehensif. Kemudian ada pembulatan dan penguatan di agenda 3. Kemudian selanjutnya fasilitator akan memberikan penugasan asinkronus di hari ke-16. Untuk asinkronusnya tentunya selama kurang lebih 4 jam pelajaran, kami akan memberikan penugasan kelompok dengan membagi 3 subkelompok. Tentunya kegiatan yang harus mereka lakukan adalah membahas kasus yang diberikan oleh fasilitator di analisis permasalahan kepemimpinan strategis. Juga tugas ini mereka akan upload di LMS pada hari ke-16. Sedangkan skenario pembelajaran klasikal pada hari ke-37 selama kurang lebih 2 jam pelajaran, mereka harus menggali pemahaman peserta tentang pembelajaran e-learning dengan memberikan pertanyaan pengungkit. Kami juga akan meminta peserta mendiskusikan terhadap isu suatu esai yang difasilitasi oleh fasilitator. Kemudian memberikan penguatan dan pembulatan di agenda 2. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah strategi pembelajaran yang akan kami lakukan di agenda 2 dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada peserta workshop PKN angkat 2 apabila dalam penyampaian ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan dapat menyinggung perasaan peserta. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat terutama kami sebagai pribadi. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Izinkan kami menutup presentasi ini dengan pantun. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya undur diri. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Ucapan terima kasih atas semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.